Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak nanya Erik sih. Saya jawab salam sunat Pak. Jadi suruh diam. Teman-teman, ini bermula sebetulnya dari satu IP judulnya Cina Poli Gigi gitu ya. Kemudian menariknya adalah waktu kita tertarik untuk mengambil ini dan saya menugaskan salah satu teman saya, Roy Rahmatullah. Nggak ada ya Roy? Ada di atas Pak. Ya. Oh itu Roy di situ. Untuk coba approach cerita ini dan sesuatu yang menarik adalah sebetulnya karena semua orang kan selalu berpikir bahwa sesuatu yang berhubungan dengan klinik itu harusnya sangat higienik, sangat bebas bakteri, ya. Tapi justru ini sepertinya seperti sebuah antitesis gitu ya. Ternyata di situ cukup misteri, ada banyak misteri yang terjadi dan itu dituliskan dalam satu pengalaman gitu. Jadi ini satu yang menarik gitu, satu yang berlawanan dan akhirnya kita coba approach dan bisa seperti hari ini gitu. Mungkin cerita sedikit ya, waktu itu di awal begitu kita sudah tuliskan skenario-nya dan sebagainya, akhirnya mungkin teman-teman sebagainya juga udah dengar orang pertama yang sebetulnya kita ceritakan adalah justru Arya. Arya yang kita ceritakan tentang ide ini, kemudian Arya, oh bilang ini keren gitu ya. Kemudian baru kita ngobrol sama Baim, Baim tertarik gitu ya. Tapi ternyata di luar dugaan Baim, gue mau mas tapi gue yang direct. Keren. Percaya diri, kita hargai, apresiasi tentu Baim Wong. Setelah baca skenario draft yang awal-awal gitu, terus akhirnya saya kaget gitu, waduh, Baim mau direct. Saya tanya teman-teman, ada sebelumnya pernah ngedirect nggak? Wah ini film pertama ini gitu ya. Tapi saya ngobrol berkali-kali sama Baim dan akhirnya nggak tahu dia punya pelet apa gitu, jatuh cinta akhirnya gitu ya. Dan akhirnya setelah itu akhirnya berkembanglah menjadi sebuah skema bisnis yang nggak cuma hanya menjadi seorang director, tapi juga Baim menjadi seorang produser juga di sini. Jadi ini adalah proyek antara Prime Eagle dan TWE ya. Proyek pertama ya kita ya, Baim ya. Iya betul Pak. Proyek pertama dan akhirnya di perjalanan begitu shoot dari skenario aja ternyata Baim ngebongkarnya bukan main gitu ya. Jadi saya lihat wah ini memang chemistry-nya Baim ada di film ini. Menjadi clear visinya adalah saya ngelihat clear banget visinya Baim di film ini dan dia bongkar skenario berkali-kali gitu ya. Sampai syuting pun sangat banyak hal di luar dugaan yang nggak kepikiran gitu sama saya. Kalau ngobrol masalah proses syuting, ya proses syuting sebenarnya kalau proses syutingnya sendiri sih nggak terlalu lama. Standar ya, kita tidak sampai 1 bulan ya, sekitar 24 hari kita kelarkan full syuting kita. Lokasinya di Jawa Tengah. Jadi kalau melihat proses ya mungkin lebih banyak eksploratif ya, jadi banyak hal-hal yang akhirnya Baim sendiri sebagai sutradara banyak banget concern yang akhirnya naskah itu banyak perubahan yang dilakukan mungkin di saat kita diskusi dan di saat di lokasi pun banyak hal yang dilakukan karena memang saya lihat di sini memang Baim sangat detail. Ya, detailing, tapi menurut kita ya was detailing itu untuk mendapatkan hasil yang baik ya kenapa tidak kita lakukan. Dan ya perdebatan pasti, drama di setiap lokasi, di setiap syuting itu selalu ada. Tapi saya yakin bahwa apa yang kita lakukan tersebut semuanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Prosesnya lama banget ya. Kita ubah skenario itu pas syuting masih ngubah. Pas on the set juga, apalagi pas ada scene dia juga saya ingat banget Pika ini hilangin aja semua scene asik nilai-nilai masih ingat asik tadi ya. Jadi kalau kita kan emang basicnya juga pemain ya, kadang-kadang kita itu tahu kapan perlu dan tidak dan kapan di-cutting atau enggak. Tapi kalau untuk proses sih dari tadi orang-orang bilangnya saya tapi balikin lagi saya sebenarnya ke mereka sih.
susah sekali loh. Banyak juga yang nolakin saya untuk ini, nggak percaya sama gue. Nah, itu sebenarnya itu kan ketawa gitu. Beneran ini kisah nyata beneran. Ini kisah nyata, kita kisah nyata beneran. Jadi kalau saya bilang, saya terima kasih sama mereka semua. Oke. Pemain-pemain ini pemain-pemain bagus semua ya. Dengan baru mendirect aja, saya kalau dipercaya udah seneng banget ya. Terakhir itu karakternya dia nih, Pika. Dia aja mikir hampir berapa lama tuh? Ada kayak lama. Baca dulu ya. Oke. Bagus ke sini. Baik gimana sih? Tapi ketika udah jadi ya saya deliver sebagus mungkin, sedetail mungkin, dan ternyata jujur nih depan kalian semua nih, bikin film itu susah banget. Oke. Susahnya susah banget. Kita harus benar-benar ada di setiap post pro ya, bukan hanya mendirect saja. Ada di music scoring, ada di grading, ada di mixing, dan ada nggak director yang menyempatkan waktu untuk itu? Apa cuma kerja aja? Jadi sebenarnya saya tuh nggak suka ngikutin sesuatu ya, pengennya mau beda sendiri. Waktu itu penyanyi siapa ya, saya bilang ada keluar nama Andin, ada keluar nama banyak lah. Akhirnya tiba-tiba pas lagi saya scroll adalah nenek itu nyanyi, dan saya refleks langsung cari Instagramnya sama saya DM. Akhirnya dia menyanggupi dan dia mau ketemu, dan ternyata saya di situ ketemu, dan dia ternyata cita-cita dia selama ini pengen dikenal sama banyak orang. Oke. Jadi sekarang saya kalau ke Pak, oh iya saya juga mau bilang kemarin itu baru suami yang meninggal. Innalillahi wa inna Iya. ilaihi raji'un. Jadi sekarang dia itu kalau doa lama banget kalau mau, dia tuh orang Kristen, dia tuh kalau doa lama banget. Kata anaknya Pak Im, sekarang kalau doa dia lama terakhirnya nama Pak Im. Oh, so sweet. Karena itu cita-cita dia. Ya, halo semuanya. Halo. Ya, kita waktu itu ngobrol kapan ya? Sama Mas Emilka, sama Ruben waktu itu. Ngobrol juga di Epicentrum kan kita kan? Nah. 2022 kalau nggak salah. Oke. 2022 akhir mas ya kita ya. Ya bulan-bulan Novemberan lah kayaknya. Itu ngobrol, memang pas diceritain, oh menarik ini. Apalagi kalau bisa dikembangkan lebih detail lagi. Oke. Gitu. Ya proses perjalanan yang pastinya nggak cepat ya. Ya. Persiapan dan segala macam panjang. Akhirnya Baim juga sama Baim. Ketemu. Ngobrol di kantor Baim. Udah dia bilang, bro, yuk gas yuk. Ya udah kalau dia minta saya nggak bisa bilang enggak. Ada hubungan saudara ada Oke. Nggak boleh nolak gitu ya. Dia gas deh. Gas gitu ya. Ya. Film saya horor cukup- pertama bagaimana? Film horor pertama dan sepertinya film saya pertama juga setelah berapa tahun nggak tayang film lagi kan, maksudnya nggak syuting iya, film iya, lagi. betul. Bayung ini jadi film pertama juga saya kembali lagi, terus ya mudah-mudahan bisa menjadi film yang baik. Amin. Bisa disukai juga, bisa jadi film yang beda juga dari film-film horor yang Sudah beredar. Kalau karakternya bagaimana? Jadi seorang dokter. Dokter Tito. Oh, main dokter-dokteran nih ya. Enggak kan bener dong kan, acting menjadi dokter kan gitu. Ada kesulitan mungkin atau challenge gitu? Sebetulnya nggak terlalu ya, karena sebelumnya saya memang cukup dekat dengan dokter dan sahabat-sahabat saya dulu pun juga banyak yang jadi dokter gigi kebetulan. Sahabat-sahabat saya, dan salah satu hal yang saya lakukan memang sebelum syuting saya juga sempat ke dokter gigi, jadi nambel. bukan bersihin karang, kebetulan ini karang kapal api ya. Iya, waduh. Jadi di situ fokusnya saya lebih banyak melihat pergerakan dokter gigi itu seperti apa, secara langsung ya, secara langsung, terus ngobrol-ngobrol juga sedikit, meskipun nggak bilang saya akan syuting Lembayung untuk menjadi seorang dokter gigi. Ya. Jadi
Jadi seperti itulah ya prosesnya ya. Aman lah ya, gasken banget nih ya. Gasken banget. Oke, terima kasih Arya Saloka, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, terima kasih Prime Eagle Studio dan juga Tiger Wong, mantap. Sudah boleh bergabung di film Bayung ini. Kalau buat karakter Pika, jujur aku memang lebih banyak ngobrol sama Baim, karena Pikanya pun langsung ngobrolnya sama Kak Baim, jadi aku lebih ngulik dan dia kan juga tidak mau terlihat orang yang sebenarnya kan. Jadi aku meng-create karakter Pika itu tersendiri tapi dengan ceritanya dia, dengan rasanya dia gitu. Jadi lebih banyak ngobrol sama Kak Baim gitu sih. Tapi baca threadnya mungkin saya tambahin kenapa nggak bisa terlihat, takut salah pengertian karena takut kelihatan ke rumah sakit yang sebenarnya. Iya, nama itu juga disamarkan karena takutnya kena rumah sakit sebelumnya. Oke, ya boleh. Nah kalau misalnya risetnya sendiri sejauh apa gitu? Kan mungkin dari baca threadnya dulu juga selain ngobrol-ngobrol sama Baim gitu. Waktu itu memang semuanya itu mungkin ini dari akunya, aku nggak mau terlalu terpatok sama apa yang ada di threads gitu. Jadi lebih baik aku tahu Kak Baim maunya gimana, kita cari solusinya, kita berdiskusi. Waktu itu juga aku sama Yasamin sempat nongkrong itu ngebahas skrip. Besok tuh kayak lagi anak-anak ngerjain PR gitu. Kita lagi kayak PKL. Nih kayak hasil diskusi kita jadi kita semuanya diobrolin bareng-bareng gitu. Terus juga aku pun juga sempat hampir sama kayak Arya, aku juga memang kebetulan habis dari dokter gigi, jadi aku ngeliat detail-detailnya dulu. Terus sempat ngobrol sama kita waktu itu udah dokter gigi bareng ya. Suka mancing aja sih. Iya, terus juga sempat kayak nelpon sama temen kayak kalau di klinik tuh bedanya apa sama rumah sakit dan lain-lain gitu, tentang beberapa ruangan yang nanti akan ada di filmnya tapi belum ada di trailernya gitu. Karena satu kita juga ada action-actionnya. Oh wow. Terus juga ada kisah drama antara persahabatannya, kisah cintanya juga. Terus juga ada misteri-misteri yang bakal kita ungkap. Jadi kalau misalkan aku ditanya ini serem apa enggak? Serem gitu. Tapi kan ukuran serem orang beda-beda. Jadi harapannya bisa kalian nikmatin gak cuma kehororannya tapi juga cerita yang ada di dalam film Bayung ini. Baik. Menjawab yang pertama, iya lumayan ragu untuk jadi Arum karena bisa dilihat lumayan challenging. Kayaknya aku sampai berapa kali meeting pertama sama Mas Emilka, akhirnya ketemu Kak Baim. Ketemu Kak Baim 2 kali sampai akhirnya. Saya harus meyakinkan dia loh. Sampai 2 kali. Bukan cuma dia loh, ada emaknya. Ibunya juga. Pokoknya konsepnya Baim soalnya kita kejar terus. Oke, baik. Lanjut, silakan. Karena karakter Arum ini nggak cukup sih, malah berat buat aku. Aku dari awal udah realistis bilang kayaknya kalaupun aku ngejalanin ini udah pasti untuk ngebawain karakter Arum nggak mudah dan pasti nggak nyaman gitu karena banyak banget yang terjadi sama hidupnya Arum gitu. Even pada saat baca skripnya kita pun yang baca kayak capek banget ya emang Pika dan Arum gitu. Apalagi kalau dari threadnya dan yang Kak Baim bilang juga Arum sampai kondisinya separah itu gitu kan. Untuk bisa mendeliver karakter Arum pasti sulit dan gimana bisa membawa karakter Arum ini justice sama Arum yang aslinya juga gitu kan. Karena aku juga nggak bisa ketemu sama Arumnya, kayaknya lumayan cukup traumatis untuk Pika dan Arum beneran gitu. Jadi ya challenge banget sampai 3 kali untuk akhirnya kayak ya udah berjodoh dengan Membayung ini. Menyenangkan banget, apalagi biasanya kalau kita syuting di luar di luar kota kan biasanya hotel terus nggak gabung gitu. Ini kebetulan kita cast perempuan ditaruh di satu kayak villa yang sama. Ada namanya. Jadi kita menyebut tempat kita kos putri ya. Kita masak bareng, olahraga bareng. Pagi-pagi udah ada musik zumba, udah ada gym. Menyenangkan banget sih, kayak kekeluargaan banget. Begitupun di base camp ya. Kayaknya nggak bisa nyebut itu base camp, lebih ke kantornya Tiger Wong pindah ke Jogja. Kita dikasih switch, akhirnya kita sebelum adegan-adegan yang fighting, kita pemanasannya just dance dulu. Pemanasannya dance dulu, main tenis dulu, pakai switch gitu. Jadi menyenangkan sih. Jadi filmnya aja yang horor, pengalaman syutingnya enggak. Mana nih? Tentara Jepang. Oh iya, mana? Terus besokannya metong. Iya ada. Bener. Gerak jalan ya. Gerak jalan
setiap jam 3 pagi itu jam apel, mending apel yang cewek. Ini apel Jepang dan itu rock semuanya. Waduh. Itu beneran Pak, lighting anaknya. Ini dibuat-buat ini beneran. Dibuat-buat. Jadi kayak bentar, gue baru tahu. Ya bener ya. Oke. Jadi cerita ini sebenarnya gitu, sudah ada dari yang pernah syuting di situ. Nah pasti dia bilang ada yang gerak-gerak pas dia, oh iya benar. Dan yang denger tuh bukan aku doang. Anak lighting, anak art, iya gue juga denger. Jadi setiap jam 3 itu pasti ada kayak upacara Jam 3 sore. setan sore nggak ada. Belum Gue bukan komedian ya. 3 subuh itu selalu ada kayak bahasa Jepang kan. Arigato gozaimasu gitu. Iya, orang nggak arigato. Irasaimase gitu nggak? Kayak tentara Jepang tapi Kenji, Oteka, Serizawa, Emperor. Harusnya kamu bales pas Ibraka loh. Kamu pas Ibra. Kan upacara. Di situ saya langsung masuk. Yang ini serius, tempat syuting itu paling nyaman selama saya syuting ya, serius. Itu horor tapi best banget, itu kayak bintang 5 Mbak Imong sih, tepuk tangan. Karena dia ngerasain deh, jadi kayak ada netvlog, terus ada TV 65 in, nggak bayar. Iya betul ya kan, ada wifi. Ya setiap ini ada wifi. Ya walaupun bakpia ya, bakpia. Pokoknya kita tiap hari ya nggak apa-apa. Tapi the best itu. The best ya. Oke. Sebentar, kita atur dulu. Ini bersamaan. Nanti teman-teman media tengah bawah, habis itu tengah atas, ke kanan, ke kiri. Oke, sudah semua teman-teman media fotonya? Terima kasih banyak. Terima kasih para filmmaker dan juga cast dari film Lembayu.